kita kada kesulitan, kada disiplin apa-apa, tapi sehat. Di sebelah sana ada orang garing, penyakit, pokoknya kada mau bangun sampai ke mati. Kada mau bangun sampai ke mati. Orang itu diisi duit 1 triliun, hendak dibayarkannya lawan kita yang sehat 1 triliun sekaligus kita menggandakan si garing sampai ke mati. Mau tapi ya, berarti kesehatan itu adalah nikmat. Yang ketiga, nikmat berupa materi, diberi duit yang cukup. Tapi itu nomor 3. Nah, jadi kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kita yang kedua, hati kita mengiktikadkan apa aja yang menyamarkan hati kita lahir dan batin itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada lain dari Allah. Terus bersyukur yang ketiga tadi untuk hati Allah taala yang memberi. Awak bersyukur kita bawa sembahyang bawa ibadah itu artinya mensyukuri diberi awak. Disyukuri, terima kasih. Dan lepas kawin tahun 2021 itu awak diberi diberi iman, diberi kesugihan tadi, digunakan pulang kesan taat dan ibadah, itu termasuk bersyukur. Jadi alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW atas syukur kita dijadikan umat Nabi Muhammad dan beliau jadi wasilah, jadi perantara kita untuk menuju Allah. Biar nang kayak apa aja hebatnya kita, kada kawa semuaan dari Nabi, kada ada yang kawa melampaui Nabi kita, kada kawa semuaan. Sebab terbitnya segala kebaikan itu dari Nabi kita. Bukan itu aja terbit kebaikan, sayangnya Nabi kada ada taraknya lawan kita. Nang kayak apa kita bisa kada mengucapkan salawat kepada sidin, tanda kita silaturahim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, kita beriktikaf di masjid ini. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sengaja aku iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala, atau aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Jadi aja itu. Silaturahim kita tetap kita jalankan karena orangnya sudah kada ada lagi di dunia. Kiai Haji Fakhruddin Hanyar hari Kamis tadi dimakamkan di Islamic Center Jalan Anggi. Ya kan, ada di sebelah Islamic Center tuh jalan kalau tuh Jalan Anggi, ngarannya di sebelahnya Jalan Meranti. Yang Jalan Anggi di kiri ini Islamic Center menghadap ke jalan. Ya kalau di sebelah kirinya sini, nah agak ke muka di situ sidin di makam Ujar Ulun. Ini adalah keputusan yang bijaksana Badan Pengelola Masjid Islamic Center, terus gubernur merestui juga, dan para ulama itu paling bijaksana memakamkan sidin di tempat situ. Sidin Imam Besar Kiai Haji Fakhruddin bin Abdul Wahab. Kita silaturahim dengan sidin wahinan karena kita bacakan Fatihah lawan sidin. Kemudian ulun teringat juga dulu kurang lebih 2 tahun yang lalu, hanya raja keingatan pas baca wirid tadi, keingatan salah seorang yang tunanetra. Sidin dulu membuka majelis taklim setiap malam Rabu. Sidin yang menangani itu. Lalu ulun pernah dulu waktu pertama awan dumbing ke sana. Pertama di amplopinya ulun buka duit 10 ribuan. Kamu kada salah 200 ke 300, 200 duit 10 ribuan. Berarti ini duit inya, artinya inya minta bukan jadi profesi, karena memang karena darurat aja, lebihannya diunjukakannya. Jadi ulun pesani kena ulun mau hadir setengah bulan berikutnya
kada mau lagi ulun menerima pemberian sing kada, biar aja kita ikhlas saja berpengajian, ikhlas saja di situ, kada usah dibari, apanya disampaikan oleh berikutnya dibari lagi lain duit halus, rupanya dihurupakannya duit kasihan juga dihurupakannya supaya jangan kantara, padahal ulun tahu tetap inyang bari. Nah meninggal juga orangnya sudah, orang yang buta tadi meninggal. Nah jadi kita berfatihah berdua setelah yang kita fatihi, dan kita kirim fatihah juga gasan mama abah kita berataan yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Kita kirim makan fatihah, mudah-mudahan yang masih hidup diberi kesehatan, dikuatkan imannya, dibukakan segala pintu kebaikan, dan yang sudah meninggal mudah-mudahan berataan kita baik sangka aja, mudah-mudahan bertambah derajatnya di sana, dan mudah-mudahan berkat kita mengirim Fatihah dapat keberkahan beliau berataan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada waktu kita kurang lebih setengah jam ke depan sebelum menyampaikan materi tentang fi dhammi aqil walidaini wa fadilati birrihima, yaitu tentang tercelaknya orang yang durhaka kepada mama abah dan keutamaan berbakti kepada keduanya. Sebelum lanjut, pertama wirid, kita berwirid. Nah ulun periksa di itu kalau pinata salah, ulun periksa di wirid di risalah doa Guru Ja'far, di risalah amaliyah Guru Qusairi. Ada kalau risalah amaliyah, coba buka di situ wirid panjang. La Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika, pakai i, wa ilaika bukan wa alaika. Tapi andai kata siapa tahu salah ulun, siapa tahu ada terbaca di lain orang wa alaika, kada tahu juga. Cuma tulisannya di situ wa ilaika, Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah yang maha selamat, wa minkas salam, dan keselamatan itu dari pianjo ya Allah, wa minkas salam wa ilaika, dan kepada engkaulah ya'udus salam, kembalinya keselamatan itu. Jadi wa ilaika itu yang pas tuh, wa ilaika itu satu. Yang kedua ada kalau Allahumma ajirna minan nar, ada orang membaca Allahumma ajirna minan nar, ada juga asalnya itu Allahumma ajirni minan nar. Itu Nabi menyuruh baca 7 kali Allahumma ajirni minan nar, yang mana afdol, kadang memadahkan salah Allahumma ajirna lah, yang mana afdol, arti afdol itu yang mana terbanyak pahalanya, terbanyak Allahumma ajirni. Kalau kita baca Allahumma ajirni itu menuruti apa yang keluar dari mulut Nabi. Kalau kita Allahumma ajirna menuruti Nabi juga, cuma kada pas yang keluar dengan mulut Nabi. Kalau Allahumma ajirni, ya Allah bebaskan ulun minan nar, daripada siksa api neraka. Kalau Allahumma ajirna, bebaskan kami dari siksa api neraka. Memang ada pendapat beberapa guru kalau baca doa jangan baca sorongan, disertakan jamaah. Kayak kalau itu kalau si imam aja membaca sorongan, ya kalau Allahumma ajirna, misalnya makmum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung langkah berikutnya ujar makmum berhubung kami beratan guring ngantuk guringan makmum beratan, imam sorangan membaca ayo Allahumma ajirna, inya membaca beimbai juga baca Allahumma ajirni. Andai kata-kata beimbai juga. Jadi kalau doa yang keluar langsung dari mulut Nabi itu afdolnya tetap dibaca tunggal walaupun kita berjamaah. Kalau diubah pang kada salah juga, cuma kada dapat fadilah yang keluar dari persis dari mulut Nabi. Jadi yang mana afdol Allahumma ajirni.
Kenapa jar kami kada bawa? Kamu membaca juga sama-sama. Allahumma ajirni, lepaskan kami ya Allah. Ulun lepaskan ya Allah. Si makmum baca, lepaskan juga. Di situ lepaskan. Jadi dibaca bentuk tunggal. Kada bentuk plural kah? Nah itu ya, kalau bentuk tunggal dibaca Allah ma'ajirni minan nar. Sama rabbighfirli wali walidayya, atau Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Yang mana lebih afdal? Rabbighfirli walidayya walaupun berjamaah. Kalau kapan percaya takuni Habib Husin Probolinggo. Jadi sebujurnya itu cuma sengaja ulun baca jamak supaya orang kada salah paham kena. Dibaca juga yang jamaknya. Itu pun membaca jamak harus tahu juga anunya, cara menjamaahkan. Nah ini guru kah siapakah kita periksa anunya. Kalau Allah maghfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itulah. Nah itu. Kalau hendak dibaca Allah maghfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu lainlah artinya. Artinya mirip, serupa kada, tapi tak sama. Kalau Allah maghfir lana, ya Allah ampuni dosa kami. Wali walidina, dosa abah kami, kai kami, datu kami, sampai ke atas tu wali walidina. Warhamhum, ya, warhamhum, kasihani mereka, beri rahmat mereka berataan. Kama rabbayana, kama rabbawna, sebagaimana mereka memelihara kami berataan. Kayak itu tuh lain artinya. Ini ada tercampur-campur, kacau secara kebahasaan. Ini anu pasnya lah kita berbicara ideal aja. Jadi kayak itu. Kalau dibaca Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wali walidaina. Nah ini lain lagi, bukan wali walidaina, ya Allah ampuni dosa kami, wali walidaina, dosa mama abah ulun, mama abah kami, mama abah ikam, mama abah ikam, mama abah ikam, semuanya kayak itu tuh. Warhamhuma, warhamhuma, ampuni mama abah kami berdua, mama abah kami berdua, kama rabbayana shaghir. Kama rabbayana shaghira, bukan segiri, shaghira. Jar guru shaghira. Nah itu caranya. Kayak apa jar? Bacatat kena. Nah catatakan. Di mana mencatatnya? Catat dicatat. Nah itu caranya. Tapi yang afdal yang mana? Itu hendak menjamak juga. Cuma kada disarankan oleh ulama. Jadi kayak apa? Yang tunggal dibaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu beberapa perbaikan wirid-wirid kita. Kemudian anak kemana Pak Peri? Oh kalau nak mana? Berganti operator. Gampangan. Ada lagi yang di itu, yang di Ratibul Haddad tuh, kada salah juga itu, kada salah. Apakah ngaran bahasanya dulu? Mbak Ijazah lawan Guru Sukri. Bismillah apa batinan wa zahiran gitu. Kalau tuh itu mat anu, kalau tuh mat iwat ngaran mat iwad ain waw dot mat iwad dibaca kalau di anu, kalau di tajwid mat iwad ngarannya. Nah batinan wa Allah apa kayak apa bunyinya? Batinan wa zahir. Batin apa Allah apa kayak apa awalnya kayak apa tuh? Nah, kada ingat juga. Ya, coba buka. Kada ingat. Nyamun sudah dihafal aja. Kalau mau jar kada hafal, masa kada hafal hari-hari dibaca. Inya kada anu, kada langsung di anu. Di halaman berapa Guru Nasir, teman?
Nah, ini Guru Nasir. Halaman berapa Guru Nasir? Nah, itu. Nah, nih. Ah, nih. Amanna billahi wal yaumil akhir itu kan itu. Amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batina wa zahiran. Itu kan dibaca. Kalau ada orang membaca wa zahiran kada salah juga, sesuai dengan tulisannya sini. Cuma ada bahasa apa ngarannya itu? Kan dulu jadi batinan amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batina wa zahir. Bagus dibaca yang itu wa zahir. Nah ini wa zahir, batinan tulisannya wa zahiran tapi dibaca wa zahir. Itu ijazahnya lawan guru itu. Ada juga guru yang baca wa zahiro. Kada apa-apa. Cuma lebih abdul dibaca wa zahir sesuai dengan ijazahnya kayak itu, ijazahnya. Karena ulun kemukakan kalau kena ketemu di majelis, ulun ambilkah dulu ke rumah berjalan cuma 5 menit muha mengalih. Kada ingat tadi membawa, ada kitabnya di rumah. Bujur tuh Pak Haji, kalau ada yang membaca wa zahiron jangan disalahkan lah, jangan disalahkan. Ini penting benar ini Ratibul Haddad ini, bukan karena corona aja. Pian coba lihatilah di sini ada yang banar ini, ulun menjaga banar itu asik banar kalau sudah membaca itu. Nah, ini aja sudah kita buka lah yang penting-penting amalan kita yang enggasan dibawa mati aja. Nah ini ya Zal Jalali wal Ikram, wahai Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, amitsna, matikan kami. Bukan minta mati kada. Amun mati kayak itu jika kami mati, amitsna, matikan kami ala dinil Islam. Matikan kami atas agama Islam. Artinya kami matikan dalam keadaan Islam. Ini 7 kali dibaca ini. Di Ratibul Haddad juga adanya, minta jagakan iman, pemeliharaan. Bagus benar Ratibul Haddad ini diamalkan. Dan bacaannya nyaman aja bacaannya. Dibaca kalau kecepatan, kalau sempian memakai kecepatan yang dipakai Valentino Rossi, itu kecepatan boleh cepat itu. Bagus cepat aja dibaca, amun sudah lancar supaya bisa menggawi yang lain. Cepat-cepat aja membacanya, jangan tapi melambat. Bukan tergesa-gesa loh, bukan. Baca aja cepat kada apa-apa. Nah itu kira-kira 4 menit. 4 menit paling lawas tuntung sudah. 4 menit pian membuka WA sebiji gambar 2 menit, 10 gambar 20 menit. Belum lagi yang mencak, di mana guringan ka gahop bakataan, kena cek dikiriminya gambar burit, kena dikiriminya butuh bakunyung di itu tuh ada spesial. Ampi-ampi lah bubuhannya lah, mengirim-ngirim yang kada-kada. Begini saya ingatkan lagi sekali, diingatkan itu kalau di-share orang ke lain, berapa juta orang seitu joy kamu dapat dosanya. Kalau gara-gara itu orang berbuat macam-macam dapat ikam dosanya, maka ngalih dapat dosa yang dahulu aja belum terbayar lagi. Nah kita tutup bahaya. Nah itu kada gampangan Ratibul Haddad. Ujar guru Sukri peguruan, ujar Sidin, kalau rumah bahantu bejin, bacakan aja Ratibul Haddad, hilang jinnya, dijamin hilang. Sidin kada bapada pang dijamin. Kalau kita kan model pasti karena Sidin santai aja orangnya, ulama besar Martapura. Ratibul Haddad, apalagi ijazah ini bisa lah mengamalkan surah. Amalkan aja, ini sudah muktamad, sudah umum baca. Abah guru sekumpul membaca, guru Sukri membaca, guru-guru kita barataan amalan
majelis Ratibul Haddad ini bagus mana dibaca, pagi sore dibaca, apalagi kekanakan yang sedang berada begawi di hutan, begawi di batu bara. Nah itu ya kan baca Ratibul Haddad ini bagus benar. Nah ini amalan yang dibaca pagi dan sore. Nah, kada corona aja pang. Kalau corona kecil benar, corona tuh pasti hilang. Bukan harat kita, bukan kita harat. Harat Habib Abdullah Al-Haddad yang menyusun ini nah. Bukan karangan Sidin. Sidin menyusun, Sidin menginventarisir apa-apa wirid dari Nabi, dikumpulkan Sidin, diamalkan Sidin, dan hasil Sidin nah kita menuruti dan pas saja bacakan jin. Betujuh membacakan Ratibul Haddad guru jar di gedung itu bahantu banar ya. Memang gurunya aja jagat awak tingkat 3 lewat situ bahantu uja kabawai kawalan, betujuh kawalnya di bawah guru itu baca Ratibul Haddad. Ada yang dibacakan di kapal ya kan, dulu diberi amplop, senang juga kita ada amplopnya itu yang tambah gembira. Di kapal ada yang bacakan Ratibul Haddad. Orang anak mati bacakan ini, anak mati bacakan ini, orang garing bacakan ini, bini penyarikan bacakan ini, kada sihir laki penyarikan bacakan ini, laki pelit bacakan ini. Kan bahantu ya, kalau laki pelit itu ada hantunya bacakan ini. Ini jinnya 21. Jadi dikirimlah guru 7 orang, jadi satu guru berarti 3 jin di atasinya. Jinnya mucil-mucil bacakan Ratibul Haddad. Betujuh gurunya sudah tuntung bukahan jinnya. Ada lagi guru yang sekungi betahan. Sidin melihat, terlihat Sidin perasaannya masih ada jinnya nih. Yang kawal Ba6 sudah minum kopi, makanan sudah, tinggal Sidin bacanya terus Ratibul Haddad 2-3 kali baca. Ujar kawalnya, ujar guru, sudah jar kita dudukan aja berkopi. Tuh masih ada seikung jinnya. Itu biar aja, jin yang seikung tuh tuli, ini kadang dengar kada ada pang tuh kisah aja. Mana ada tuli. Satu riwayat jin yang seikung itu bubulik, kawalnya yang lain ditariknya kawalnya, ikam jangan bertahan di sini. Apa gerang jari yang tuli? Apa? Ikam dibaca orang Ratibul Haddad tuliai. Oh iya kah, malah sudahnya buka. Itu kisah aja. Tapi kalau Ratibul Haddadnya dasar bujur, dasar jinnya buka. Dasar jin. Kita kan kada tahu, kada ahlinya. Mau usir jin, ini baca ini. Bukan, jangan berniat mau usir jin, jangan. Memangnya siapa ikam, siapa jin, hebat ikam kah? Sarikinya kalau tuh. Inya lagi asik di rumah kosong, biasanya rumah kosong asik situ, datang-datang kita keluar nyawa. Jadi jin hebatnya ikam kada melihat aku melihat ikam. Jin mucil. Jadi kayak apa? Baca berniat baik-baik dengan jin. Minta maaf jin lah. Terpaksa aing membaca akan Ratibul Haddad nih nah. Kasihan yang ngampun rumah anak menempati, anaknya pinanang ke ini jar. Ayo suruh minta maaf ya nah, kada mau usir pang. Terpaksa aing karena ikam bisa aja mencari rumah yang lain. Di manakah? Ada rumah Cina di situ nah yang kosong nah, tempati sudah karena amunnya datang berjauh lagi di situ. Tapi yang paling bagus jinai yang rumah yang dirampok situ nah itu jagakan CCTV-nya di Danau Jempang. Danau apa tuh ngarannya? Danau Semayang. Nah ini wirid mawirid habis sudah. Kemudian tentang berbakti kepada orang tua. Wa an Abi Dzarril Al-Ghifari qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa an Abi Dzarril Al-Ghifari
dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwa beliau berkata, sami'tu Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masya li ziyarati walidayhi kataballahu ta'ala bi kulli khatwatin mi'ata hasanah. Barang siapa yang berjalan menuju ziarah, untuk berziarah kepada kedua orang tuanya, siapa yang hendak berjalan, siapa yang berjalan berziarah untuk berziarah ke orang tuanya, maka niscaya Allah Ta'ala catat, Allah Ta'ala tetapkan bagi dia setiap langkah inya berjalan itu 100 kebaikan. Berjalan ke kuburan orang tua sekali selangkah itu 100 kebaikan. Baterainya, pinanya sudah suap. Jadi sekali melangkah itu 100 kebaikan ke makam mama abah. Ini yang kuburnya ada di wilayah Samarinda. Kalau ada di Madura, ada di Banjar, ada di Bugis sana, kayak apa caranya? Ada hadis yang lain yang bentuk doa. Atau yang di Banjar, di Bugis, telepon ding sana, siapakah di situ? Tolong kisahnya aja, tolong anuakanlah itu kuburan mamaku. Ikam tahu kalau kuburan kawal aja disuruh kawal parang. Kuburan mamaku, tolong anu rumputnya tabasiakan kisahnya aja. Suruhnya mewakili kita kisahnya. Tolong baca Fatihah Kak. Aku berkirim salam. Jangan suruh-suruh kayak itu aja. Sudah ada aku kirim ke rekening ikam 5 juta. Takajut anak siupinya mendengar. Sudah begitunya sadar, tuntung sudah aku menziarahi kuitan ikam. Sudah ikam bacakan Fatihah lah. Sudah kubacakan Waqiah, Yasin, Waqiah, Tabarak, Fatihahnya 100 kali membaca. Kenapa? Inya dibari 5 juta. Jadi ujar kawalnya yang di Banjar, bila lagi kamu menyuruh aku, rasa-rasanya 3 bulan kena rumput tuh tumbuh lagi. Ayo jajar kawalnya. Sebulan kayak kamu datang lagi, bari duit banyak-banyak. Kayak itu nah, sama aja berjalan kalau tuh. Atau doa mulai jauh. Maka setiap inya melangkah 100 kebaikan. Wa maha anhu mi'ata sayyi'atin, dan dihapuskan 100 kejelekan, kejahatan. Warufi'a lahu mi'ata darajatin, dan diangkat 100 derajat. Diberi setiap langkah 100 kebaikan, dihapuskan setiap langkahnya 100 kejahatan, dan diangkatkan baginya 100 derajat. Jadi sekali langkah itu dapat 300 ke kuburan mama abah. Faiza jalasa baina yadaihima, apabila inya sudah duduk di hadapan mama abahnya, duduk di hadapan kuburan mama abahnya, wa takallama ma'aha, dan wa takallama ma'ahuma, dan bercakap-cakap bersama keduanya, bitibil kalami atau bitibi atau bitayyibil kalam, dengan perkataan yang baik. A'tahullahu ta'ala yaumal qiyamah, Allah ta'ala berikan pada hari kiamat, nuran yas'a baina yadayhi, cahaya yang berjalan melingkup di hadapan dia. Fa idza kharaja min indihuma kharaja maghfuran lahu, maka dia keluar dalam keadaan diampuni.
Minta maaf lah ulun kalau nangis, jangan pian madahkan ulun panangisan. Ini setiap ulun maanuakan, jangan umpat jua pian menangis. Ulun kan baper orangnya. Baper. Apa itu baper itu? Terbawa perasaan. Bukan hanya terhadap wanita saya itu baper. Ini kayak ini namun kuitan bakti lawan kuitan ulun pernah menyambat cium tangannya, cium batisnya, nangis ulun kadapa keganangan yang hendak dicium batisnya tangannya kadada lagi. Makanya muhaa yang masih diisi mama, wah ini cium tangannya, cium batisnya. Ini nah yang berpengalaman sudah mati kuitan hendak mencium batisnya, mencium tangannya kada kawa lagi. Yang ada duit bari mama, jangan bini aja yang dibari terus. Bukan pelit bang dengan bini, dibari juga bini. Mak jar sidin, mana bari bini, mana bari mamanya. Itulah karena kita memang banyak duit. Di mana banyak duit? Ada di wadah mertuanya Haji Ede, wadah Haji Rustam. Masih ada di situ, cuma belum keluar kalau ngomong duit itu. Nah, jadi Tempul masih hidup, mau hendak berberkah, masih hidup. Bila lagi ini Ramadan ini kesempatan kita, kesempatan minta ampun lawan kuitan. Kalau ada duit diutamakan lawan kuitan. Ada Habib sidin kada sing duitan, cuma jar sidin sima pandir dulu lawan mama abah, mak jar tinggal seikung aja lagi ibu jar buai kalau pian hendak apa aja, perlu apa aja, bepadah jalan cuma bepadahnya setengah bulan ka seminggu badahulu. Apa maksudnya? Berartinya kada sing duitan. Apalagi bisi duit, si duit kada usah seminggu badahulu. Kalau kapan aja pian insyaallah. Tuh Habib tuh taat benar dengan kuitan sidin. Ada rezeki datang untuk rezeki mama abah kita juga dijanji. Jadi jangan jadi beban. Justru itu syukur sidin memintai duit, jangan pelit. Ente berato ente bahare behera dibasuhi. Bak kami ditilang sini kada sarik. Makanya pandiran tuh dijaga nih. Ujar apabila di hadapan keduanya, maka ujar Nabi inya berpandir baik-baik dengan perkataan yang bagus dengan kuitannya. Maka ketika inya keluar dari rumah itu diampuni langsung dosanya lawan kuitan. Baik-baik bapak ini mengatur benar dengan kuitannya. Ya rasanya nak dijewer telinganya ke kanak-kanak. Bahaya jangan lagi kawin. Abahnya jadi duda dilarangnya kawin. Bungulnya kuitan nak kawin dilarang, abahnya duda dilarangnya kawin, jangan kawin supan baik. Supan apa supan daripada sin berzina, nikah senangkan kuita aturannya ditawari bah pian kolonya bahai mama ini meninggal hanya kemarin. Nah ulun bahai kalau pian ulun cariakan anak yang naki apa bibiniannya, anak yang putih pian ketujukan anak yang susunya ganal kabah atau buritnya yang ganal ulun cariakan sudah pian. Kayak itu dengan abah jangan dilarang. Ini kada dilarangnya apa kuitan jangan dilarang. Termasuk mama jangan dilarang kalau anak kawin, mama anak nikah asal jangan berpacaran kan nikah sudah. Karena harta mama sidin bakal aja tulisannya kan ada tuh harta mama, tahu aja orang yang mana harta mama, yang mana harta orang yang hanyar masuk itu, ya kan? Kayak itu. Nak kode ko elok nafonge de tokka lok malake ujar mamanya. Nak lakinya kan hanya meninggal. Bepandirenya wan mamanya pas malam pertama orang bersalamatan. Nak jar dengan anaknya babinian. Ko elok nafonge detoka lok malake jadinya amun kelihatannya amun menurut kehendak Tuhan aku kada hendak jua lagi belaki ini kada hakun lagi sudah anaknya mendengar anaknya sekalinya 2 tahun kemudian belaki sidin belaki
Jadi kata-kata mamanya yang dulu ko elok na fonge dek toka lo malake, amun kehendak Tuhan kada jua aku hendak belaki lagi. Diulangi anaknya 2 tahun kemudian belaki, mamanya kada jua pang dilarang coba, mamanya anaknya ini kan lucu juga. Diulangnya anona ujar anaknya ko elok na fonge dek toka lo malake, ujar mamanya. Ini menyinggung aku nih, yang perkataanku 2 tahun yang lalu. Dijawab oleh mamanya, memena elok na fongeto jar tanya elok ku iye malake ka, tanya elok ku aku kawin ini bukan kehendak ku, elok na fue kehendak yang belah jua jar. Nah itu jangan dianggap, astagfirullahaladzim, itu Bugis Bahari itu kisahnya, elok na fue. Jadi jangan melarang-larang orang tua, maatur banar lawan orang tua. Bikin biti bil kalami, dengan perkataan yang bagus. Ini kesempatan kita berbuat baik di bulan Ramadan ini. Baik-baik kita lawan kuitan. Jangan pelit lawan mama abah. Jangan pelit mbak mama abah. Rancakan ulun sampaikan, mama abahnya dikirimi salam terus, salam bertumpuk salam lawan mama abah aja. 5 tahun salam aja dikiriminya abahnya, muyak abahnya nakai, sampaikan lawan abah ikam SMS apa segala, salam aja dikirimnya. Padahal salam kada kau dimakan. Abahnya salam terus dikiriminya, abahnya berduit aja salam dikirimi kuitan, bagus saja pang. Cuma ikam orang sugih amalannya bebari duit lawan kuitan, diberi duit abah itu dianuakannya, diberi mamanya, abahnya barinya 100 juta, mamanya dibarinya 100 juta. Mak, banyaknya anak siup kuitan melihati 100 juta, anak siup sudah saya apa aja, mama abah gembira benar aja, gembira banget, terima kasih banyak nakai, menyenangkan hati orang tua. Kalau itu yakin anak yang amun yang lain jarang memberi duit, yang ya rancak memberi duit tuh, nah tapi muntungnya bagus, akhlaknya bagus, tambahnya memberi duit, itu kalau nya datang kuitannya langsung senang. Ya kalau tuh kebetulan ini anak tunggal, pas dibayar 100 juta sorak, nangis mama abahnya, oh menetes nangis berdua-dua. Ujar anak, duitnya anaknya berduit. Mama abah pian nangis, masih kurang ka, amun kurang ulun tambahi berapa pian minta apa aja ulun bari. Ujar mama abahnya, 100 juta kami masing-masing ini nakai lebih benar, lebih daripada cukup ini. 2 tahun nih kada habis kami makan nih, lebih daripada cukup. Tapi pian kenapa nangisan? Kami ini nangis nakai menyesal kami. Kenapa ikam anak tunggal coba tahu nangka ini banyaknya ikam bari, kami maulah 5, kan lumayan 5 kan CM langsung di orang 200 juta. Mata duitan juga abah mamanya. Nangis sekalinya supaya kemudian warawa annahu kana fi zaman Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dulu ada di zaman Umar radhiyallahu anhu, rajulun tajirun, ada seorang laki-laki tajir, laki-laki sugih, pedagang. Fa'atat ilahi walidahi, lalu datang kepada laki-laki tadi, anak yang sugih tadi, datang kepadanya mama abahnya satu hari, yauman. Kemudian fa'atadlah, iyalah, ya. Kemudian tatlubu minhu syai'an, minta sedikit tunfiquhu ala nafsiha, supaya memberi mamanya tadi. Tunfiqu fa'atat ilai walidahi yauman tatlubu minhu syai'an tunfiquhu ala nafsiha faqalat imra'atuhu, lalu kuitannya minta sesuatu kepada anaknya, lalu
bini si anak tadi, faqalat imra'atuhu, lalu bininya bepandir, inna walidataka turidu an tatsrukuna fuqara'a idza kana kulla yaumin tatlubu hakadha, fabakat ummuhu wa madat wa lam yu'tiha. Jadi mamanya datang. Ini bukan walidaihi lah ya-nya, maka ulun bingung membaca tadi. Ini wali wa ilaihi walidatuhu. Jadi satu hari seorang laki-laki yang sugih didatangi mamanya. Inya minta kepada anaknya tadi yang sugih tadi sesuatu yang memang kewajibannya menafkahi mamanya. Lalu bertamuan dengan bininya. Ujar bininya nih bepadah lawan lakinya tadi, sudah dibarinya mamanya bulik bepadah nyawan lakinya. Amun pian bari tarus ya, mama ikam tuh ikam bari kayak itu, inya hendak maulah kita jadi miskin, dimintainya tarus. Nah nih bini mata duitan mana bininya nih. Idza kana kulla yaumin, amunnya tiap hari minta kayak itu. Minta, fabakat ummuhu, mamanya mendengar nah. Fabakat ummuhu, lalu menangis mamanya mendengar pandiran minantu kayak itu, minantu durhaka benar. Wa madat, lalu pergi mamanya sudah. Walam yu'tiha, kada dibarinya mamanya, kada dibarinya. Si anak tadi kada membari mamanya. Fabainama huma yamshi, manakala huwa yamshi, manakala si anak tadi berjalan, fi ba'di asfarihi, pada sebagian perjalanannya kemana-manakah, ketika itu ma'at tijarah, bersama barang perdagangannya, idh kharaja alaihi qita'ut tariq, lalu waktu di perjalanan keluarlah dihadang oleh perampok. Wa nahabu makana ma'ahu summa akhadhur rajula wa qata'u yadahu, lalu diambilnya berataan hartanya, lalu ditangkapnya laki-laki oleh perampok tadi, lalu ditatak tangannya si anak tadi yang durhaka dengan mamanya tadi, kada memberi mamanya sampai nangis mamanya gara-gara bininya melarang. Amun mama ikam nih minta tiap hari, jadi miskin kita. Nang kayak dinas sosial aja lagi minta hari-hari ke sini. Padahal mama ente ambil anak orang nikah itu taulah muhae itu sampai S3 S2 itu mama abahnya semua mau ongkose memberi makan imbah ganal begawi inya yang mengambil gaji daftar gaji ikam, yang pensiun ikam, masa memberi kuitan aja kada kawa. Dasar minantu kada mau tahu itu ente kada ada bakas mintuha, kada ada bakas laki ada dihormati mintuha itu. Silahkan tanya sama istri-istri saya kada pernah bakalahi dengan mintuha, kada pernah. Kalau dengan bini rancaknya kan gara-gara pemadu tuh pang. Kalau dengan mintuha kada, kita sayang dengan mintuha, kita sayang benar dengan mintuha. Cium tangannya nah, cium balik. Cium mintuha, kada batal kalau dengan mintuha. Ini kada pelit dengan mintuha. Nah lalu ditatak tangannya si anak tadi oleh perampok. Wa'allaquha fi unuqihi, lalu tangan tadi diikat, digantung di tangan di leher si anak tadi. Wa qalluha fi unuqihi wa tarakuha, dan mereka tinggalkan di situ matruhan mujandalan fi damihi ala tariqi. Famarra alaihi qaumun fahamaluhu, lalu ada orang kelompok lewat rombongan dibawa, kasihannya ini diangkatlah itu ila manzilihi, dibawa ke rumahnya. Ditemukan seorang anak, seorang laki-laki pedagang tadi yang durhaka dengan mamanya gara-gara bininya, tangannya digantung di sini oleh perampok tadi, dibawa kepada rumah mamanya. Dakhala alaihi aqaribuhu, lalu falamma dakhala alaihi aqaribuhu, manakala keluarganya melihat datang berataan, keluarganya si laki-laki nih yang
yang tadi qala lahum haja jazaani, ini taulah bepandir yang anak tadi tangannya ditatak kepada hawan keluarganya, ini taulah balasan Allah Ta'ala. Kan baik ajanya kan, ini jarak ada aku, kalau gitu jarak ada balasan kepadaku. Falau kuntu a'taitu ummi, andai kata dulu aku bari mamaku itu ya biyadi dirhaman, andai kata tanganku ini membari 1 dirham aja, bukan 1 dinar, 1 dirham, 1 duit perak, ada seberapa kubari mamaku ini, andai kata bahari kubari dengan mamaku, makutiat yadi, kada bakalan ditatak orang tanganku ini, wama suliba mali, kada bakalan hartaku ini diambil orang, dirampok orang. Fa'atat ilahi walidatuhu, lalu datang mamanya, kasihan datang mamanya. Faqalat lahu, lalu mamanya bepandir lawan anaknya tadi, ya bunayya, wahai anakku yang kusayangi. Nya kan ya ibni, wahai anakku. Kalau ya bunayya, wahai anakku yang kusayang tuh ya bunayya tuh. Ya bunayya. Kalau abi, abah. Kalau abuya itu penghormatan, itu abuya. Nah, abuya kena kalau diisi abuya ya dikiaulah abuya Nasir, laki bini orang Arab, jarang kan diisi bini orang Arab. Kayak apa kemang atasnya karena belajar ini yang bertanyalah, jangan bertakun lawan Hendra dengan si Bowo itu. Ini kan pengalaman, bertanya sama saya untuk bidang itu, untuk tahan lawas dan lain sebagainya. Bertanyalah kepada yang berpengalaman, jangan bertakun dengan bubuhannya. Nah, kan mudah tahun 2001 ini kawin. Ya bunaya, inni mutahassiratun alaika bima fa'alal adu ma'aka. Aku ini menyayangkan benar apa yang terjadi terhadap engkau yang telah dilakukan musuh bersama engkau. Faqala ar-rajulu ya ummi, berkatalah si anak tadi, si laki-laki, ya ummi, wahai mama, ibunda, hadza kulluhu bizambi ilaika. Ini bukan karena musuh itu, kesahnya aja musuh itu. Ini semua gara-gara dosa ulun lawan pian. Ulun berdosa lawan pian. Fa as'aluka ridho, ulun minta ampun lawan pian, minta ridho lawan pian, minta ampun lawan pian, minta ridho lawan pian. Faqalat, lalu mamanya bepandir, ya bunayya, wahai anakku yang kusayangi, inni raditu anka, aku sudah ridho lawan ikam, aku ridho lawan ikam. Falamma kana al-lailu, manakala waktu malam, asbahar rajulu, ya, manakala malam berlalu, wa asbahar rajulu, dan laki-laki itu bangun di waktu sudah beisukan, sampai beisukan laki-laki itu, wa qad adat yaduhu, maka kembalilah tangannya kama kanat biqudratihi ta'ala, sebagaimana kembali tangannya yang digantung tadi menyambung lagi dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Tangan aja kalau dibalikkan, apalagi dosa yang kada kelihatan itu diampuni. Cuma kayak apa caranya kita mencari ridhonya orang tua. Sebagaimana sering saya sampaikan di khotbah, di mana itu kalau hendak pian ulun hendak melihati mama kita, abah kita ridho lawan kita, hendak melihati Allah Ta'ala ridho dengan kita, mencek nih, ini kan kalau Allah Ta'ala sudah ridho dengan kita, biar kita kada berduit bahagia terus hidup. Kalau Allah Ta'ala ridho lawan kita, nanti apa cara mencari kuncinya? Lihati mama abah kita ridho kah kada lawan kita. Kalau mama abah kita ridho dengan kita, berarti Allah Ta'ala pasti ridho dengan kita. Itu Nabi kepada ridollahi fi ridol walidaini, ridhonya Allah tergantung ridho mama abah. Ya kalau
Jadi kita sebagai orang tua, kita bantu anak kita supaya inya kada ketulahan lawan kita. Kayak Pak, selalu pintu ridho kita andak badahulu. Ya Allah, saksikan nah anak ulun ning ali banar dipadahi, sakit banar hati ulun. Sudah juga minta banyu dengan guru Udin, guru si Anu, sudah juga dengan ulun anu yang ada minta dibari juga. Sekalinya anaknya tambah ceroboh, ulun mencak ceroboh kan, tambah ceroboh anaknya kada tambah anu. Bagus saja pang ceroboh yang anu, inya belum dapat petunjuk. Ya kalau sudah juga hendak sederum minum banyu tawar anu, inya orang tuanya bujuk, orang tuanya memintakan banyu, tapi hatinya kada ridho dengan anaknya, nang kayak apa? Jadi diridhoi anak itu otomatis kayaknya hampir seorang dijamin 1000%, bukan 100%. Itu Allah Ta'ala. Kalau perlu pian berdiri, berdiri. Jamaah berataanlah, saksikanlah. Ini anakku nih, anakku ini yang mucil nih, yang mucil nih, saksikanlah. Ikam jangan menyangka aku berataan karena ridho walinya. Saksikan anakku ini ku ridhoi, dunia akhirat ku ampuni, dunia akhirat kurangnya berdosa ku ampuni, ku ridhoi, dunia akhirat tinggal Allah Ta'ala lagi mengampuninya. Pokoknya ujar Nabi, kalau aku ridho juga saksikan ya Allah. Ulun dari hati yang paling dalam, ulun kada tahu juga di mana hati paling dalam, yang sir hati nurani, ulun ampuni anak ulun itu, dunia akhirat ulun ampuni. Pasti diampuni Allah Ta'ala. Sebab Nabi bepada ridho Allah fi ridho walidain, 1 tambah 1 2, itu pasti. Perkataan Nabi, ridho Allah tergantung ridho orang tua, lebih pasti daripada 1 tambah 1 2. Itu Nabi yang bepada. Kenapa anak kita masih muncul, orang tuanya kada meridhoi? Kenapa orang tuanya kada meridhoi? Inya kada tahu di hadis itu, atau orang tuanya memang peneng juga. Peneng juga, orang diampuni anak itu nyaman pang bepander, kada gampangan kita uyu mongkosi anak muncul, kada sakit hatilah kita, biar ikan situ. Dasar anak tembunau, tahu apa kata tembunau itu? Anak hantu nih, ujar anaknya melawan juga. Kalau ulun anak hantu, berarti ini abahnya yang saleh, berarti abahnya apa? Ini menyambat abahnya hantu juga. Kalau lu anak hantu, berarti yang menyambat apa? Bahantam lawan abahnya. Kada lagi dikionya abah. Anak bungul nih, dibalas anaknya. Adul tambuk, abahnya disambat adul, abahnya dikio abah. Nah, lagi abahnya adul itu di antara duraka lawan tuitan bekio abah, bekio ngaran, abahnya di anunya. Dasar mucil juga. Nah itu kalau kita jadi orang tua, kita bantu anak kita dengan berlapang dada, memaafkan. Dan kita dengan sebagai anak, kita jaga perasaan orang tua. Kita di hadapan orang tua itu sama dengan sampah, kada ada artinya kita. Biar kayak apa pangkat kita, apalagi kita kancak dulu mengalihkan. Diingat-ingat pang dosa kita yang bahari dengan kuitan, kita bisa mengukur sampai batas mana bakti kita dengan orang tua bahari. Nah wah ini diperbaiki ya, jangan pas-pasan menolongi, dilebihi menolongi kuitan, dianuakan, diutamakan orang tua terakhir. Dibangil masih hidup orangnya tuh, masih hidup orangnya dibangil. Dulu inya ini biasanya kada pas, cuma kurang lebih lah kayak itu. Dulu orang itu dibangil di Parak Tanggul, Parak Habib Soleh Tanggul orangnya. Dulu Sidin ini dulu dari yang kada salah dari Mekah ada membawa duit hasil begawi di sana, sampai di sini buka berdagang baras, gagal berdagang baras ya, sisa duit kalau kada salah 1 juta lagi sisa duit. Kenapa ini berdagang baras, berdagang itu kada sukses, rugi, tinggal 1 juta lagi duit, hanyar bepadah dengan mama. Rupanya itu kan kada berkah, bepadah lawan mama, mak Umi hendak berusaha ulun, silakan direstui mamanya. Akhirnya berdagang bermodal gasan sarang burung 1 juta, mana cukup ya kan? Rupanya nukar sarang burung mungkin 1 kilo kah bahari, kalau ini kan di atas 10 juta. Nah sarang burung tadi nukarinya tunggal dikitan, mungkin jual, nukar, jual, mulai bersepeda
sebulan bersepeda motor, sampai akhirnya bawa mobil, sampai akhirnya bisi rumah, sampai bisi sarang burung sorang, sampai jadi bos barang sarang burung, sampai bisi rumah ganal. Kenapa? Karena taat dengan mamanya. Kenapa ini taat? Mamanya bujur-bujur diperhatikannya, kada sempat minta mamanya. Makanya mamanya sudah tahu dengan anaknya tuh kada mau lagi mamanya berpandir. Sedikit aja tuh waktunya sudah berduit, sedikit aja bagusnya rumah orang itulah, langsung diulahkannya rumah, bagusnya lah mobil orang itu, tersambat apa aja langsung dianuakan. Itu beberkah, sugih berkah disugih tadi. Setiap orang ke Tanggul itu inya menjamin sama masjid nih kalau orang bermalam di rumahnya situ, acara di Tanggul itu ada lagi orang soleh yang ada di Bangil, itu semua anak Sidin soleh, Hababah Khadijah, anaknya Habib Hasan, soleh semua anaknya. Mudahan kita bisa anak soleh berataan luar biasa karena diisi mama yang soleh, Hababah Khadijah soleh anaknya. Itu mamanya aku senang jarano. Nah ini mula ulun nangis sebab kada kawa mama kada ada lagi anak berbuat baik. Jadi sarjana kada ada lagi yang melihat kesuksesan kita. Tempulu ente masih hidup. Tempulu ini Ramadan pas benar baik ki. Jangan padakan ulun penangisan lawas. Ini kita baper nangis sorangan. Jadi Umi itu hendak aku jar hendak maanu nih grup nasyid dari Syria Ar-Ridwan dipanggilakan. Grup nasyid Ar-Ridwan itu dari Syria itu berapa puluh juta itu Habib Zainal Abidin, semuanya anaknya soleh semuaan. Ulun tahu semua anak-anak kan tahu anunya Pak Habib Zainal Abidin, Habib mana tuh Habib Muhammad Segaf, Habib Ali, Habib Hussein, semua anaknya Habib itu jadi orang besar semua. Karenanya taat lang kita dan mamanya bujur, abahnya bujur juga soleh. Makanya ini kedua orang tua ini harus berdoa. Doaul walid li walidahi ka doain nabi li ummati. Doa orang tua gasan anak kebaikan anaknya terutama abah untuk doa mama anaknya itu nang kayak doa nabi kepada umatnya, doa abah kepada anak. Kalau mama kayak itu juga, cuma mama ini menjaga mulutnya. Kalau nyasarik makanya si anak jangan sampai mama diulah tersinggung. Jadi kita di hadapan mama kita, di hadapan abah kita itu sampah kada ada artinya. Jadi kada ada apa yang kita bisa andalkan. Kita sugih bisa apa? Jangan kada ada artinya semua dengan kebaikan orang tua kita diganang, apalagi kita memang diisi koreng bahari lawan sidin, banyak kesalahan lawan sidin, rancak butang duit mak, kena ulun bayar sore, dadapan sore, seminggu aja, ada harapan habis kada dibayarinya, sampai mamanya mati, bungulinya mamanya, abahnya diwaluhinya, itu cocok benar. Nah minta ampun kita, yang sudah meninggal, telanjur sudah meninggal, kada kau minta ampun lah itu, masih kawa dengan solusinya berdoa gasan mama abah. Andai kata kita anak durhaka, waktu mama abah kita meninggal, tapi kita mendoakan selalu, maka kita dicatat menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf kalau ada perkataan ulun yang kada tapi beres ya, yang lain-lain begayaan. Yang ini orang tua lah. Mudah-mudahan kita bisa jadi anak yang berbakti. Itu aja kunci rahasia. Mau hendak hidup tenang lawan mama abah. Maksud lawan itu dengan kepada, kan kena orang selain Banjar kada paham, kena lawan tuh kepada mama abah baik-baik, bini tetap diongkosi, bini tetap dihormati, kita muliakan istri kita, tapi jangan gara-gara bini kita ini kita ketulahan dengan mama abah kita. Ya kalau jangan jadi laki-laki kan, tapi beres laki-laki cemen benar, mamanya dikalahkan, bini dimenangkan, apalagi hanya pacar aja dikalahkan, muhabana. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf, minta reda. Kalau ada sumur di ladang,
Bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah ulun kawin lagi? Mama Jenab mendengar situ. Bulihai bangsa teh jah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mudahanlah diampuni Allah Ta'ala dosa-dosa kita. Bini ulun 4 hilang 2, Saifung lepas, yang Saifung meninggal di Martapura. Tinggal Mama Jenab di sini dengan Mama Zaini di sana. Ujar Pak Andi Harun, anu gue carikan lagi yang ketiganya Mama Jenal. Yang ketiga, kalau Mama Jenal sudah dapat, yang keempat Mama Zairin. Mama Zairin. Kalau meninggal lagi Saifung hanya mamanya Sarwono cariakan. Minta ampun, maaf, minta reda ibu-ibu lah. Mudah-mudahan dengan Mama Abah lah, mudahan kita jaga sih, kita pelihara Mama Abah kita. Mumpung masih hidup, masih kawa, mencium tangannya, mencium batisnya. Ini ulut nih hendak mencium. Ada lagi orang tuanya, ada lagi tampul masih hidup. Ya, itu aja. Minta reda. Hadanallahu wa iyyakum jama'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'afani karim wa'afani rahman wa'afani arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal barina bi rasulillah, minal barina bi masyayikhina, minal barina bil walidain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu minkum taqabbalul karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina habibina wa syafi'ina nabiyina maulana Muhammad.